wanita-wanita yang ada di sekelilingnya. Istri-istrinya yang banyak nggak? Coba ada yang tahu nggak berapa sih istrinya Salomo? 300. Luar biasa ya. Kebanyakan ya saudara. Hati Salomo itu terikat dengan hal-hal yang duniawi. Dulunya dia melekat sama Tuhan, dulunya dekat sama Tuhan, dulunya ketika dia mau melakukan apapun minta hikmat yang dari Tuhan. Tapi di masa tuanya berubah saudara. Dia melekat kepada hal-hal duniawi, pada ilah-ilah lain. Apa yang istri-istrinya lakukan dia kerjakan juga, dia menyembah berhala. Hati-hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Saya mau katakan saudara, hasilnya apa? Hasilnya kerajaan Salomo itu terpecah, terbagi dua. Tuhan gak mau awalnya kita cinta Tuhan, melekat Tuhan. Tuhan gak mau kita mengatakan cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan gak mau kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan awalnya saja. Tapi di masa tua kita kayak Salomo, terikat dengan hal-hal duniawi, masih suka mabuk, masih suka minum-minum, masih suka merokok, masih suka main cewek. Gak ada yang ngaku di sini ya? Ada nggak? Awas bulan ini ngambek. Hati-hati, jangan kayak Salomo, masih percaya pada ilah-ilah lain. Hati-hati, jangan terikat dengan hal-hal duniawi. Katanya kita orang percaya Tuhan. Ingat, Tuhan melihat hati kita saat ini, hari ini, dan untuk ke depan. Tuhan akan melihat hatimu, Tuhan akan melihat kehidupanmu, Tuhan akan melihat apa yang kau lakukan dan berbuat. Jangan kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Makanya saya katakan hidup ini sementara, semuanya pasti kita tinggalkan. Yang paling penting dalam hidup kita yaitu Tuhan, mengutamakan Tuhan. Belajar saudara. Jangan terikat dengan hal-hal duniawi. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin melayani, tapi masih terikat dengan hal-hal duniawi. Masih senang video porno. Ada nggak di sini yang suka? Saya ngomel ya. Saya nggak mau, nggak ada yang ngaku ya. Masih suka mabuk. Bu, nggak apa-apa. Ini kan saya masih suka merokok, masih suka minum. Apa tuh yang ya itu ya. Apa? Masih saya nggak bisa lepaskan keterikatan ini. Hati-hati. Dulu Salomo masih muda, dia melekat sama Tuhan. Udah tuanya berubah. Tapi sekarang anak-anak Tuhan di tempat ini, dulu mudanya saya tukang mabuk, udah tua saya berubah. Amin. Amin. Katakan itu saya. Dulu lagi muda saya nakalnya minta ampun, tapi sekarang sudah tua saya bertobat. Amin. Amin. Dulu saya menyembah berhala ilah lain, tapi sekarang saya sudah tua bertobat minta hikmat yang dari Tuhan. Amin. Amin. Hidupi pertobatan kita, jangan main-main. Jangan sampai Tuhan bilang, ketika Tuhan memanggil kita pulang, Tuhan bilang, maaf, aku tidak mengenal engkau. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Saya rugi. Tuhan kan saya sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mengiring Tuhan, melayani Tuhan, beribadah, rajin, memuji, menyembah Tuhan. Kok Tuhan bilang saya tidak mengenal engkau? Tuhan juga bilang sama Salomo, saya nggak kenal engkau. Kan Tuhan, aku dulu melekat sama Tuhan, aku dekat sama Tuhan. Iya dulu, tapi di masa tuamu kamu bukannya sungguh-sungguh hidupi pertobatanmu, malah kamu mengikuti saran istri-istrinya. Ada berapa tadi? Berapa ratus? 300? Banyak ya? Luar biasa. Mari di akhir zaman ini kita mau hidup sepenuh hati menyembah Tuhan.
Kita mau hidup sepenuh hati mengasihi Tuhan. Jangan setengah-setengah. Telur setengah matang enak, tapi mudah digoncang. Saat pecah, kuningnya hancur. Tapi ketika kita menjadi telur yang matang, dibanting, ditendang, tetap utuh. Amin, saudara. Mari kita mau lebih lagi cinta Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau lebih lagi mengiring Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau lebih lagi mengikut Tuhan, beribadah sama Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Jangan ikuti Salomo, saudara. Waktu mudanya melekat sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, dekat sama Tuhan. Di masa tuanya, hidupnya menjauh dari Tuhan. Tidak ya, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, justru di masa tua kita mau hidup lebih sungguh-sungguh, menjaga hidup kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita. Kenapa? Dari awal saya mau katakan bahwa hati inilah yang menentukan arah hidup kita. Katakan kiri kananmu, hatimu menentukan arah hidupmu. Amin, saudara? Amin. Betul nggak? Yes. Apa yang saudara kejar? Bu, saya minum nggak apa-apa, cuman sebentar kok Bu, untuk memuaskan aja, melupakan hal-hal yang tanda kutip. Makanya saudara, apa yang sedang saudara kejar? Yuk buka ayatnya yuk, Matius 6 ayat 21. Ini loh, ya, tuntunan lagi yuk bulan September. Belum saya masukin ya, karena belum waktunya. Nanti tanggal 1 ada tuntunan. Yuk kita buka Matius 6 21. Karena apa saudara? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang keempat, saudara, apa yang kau kejar di dalam dunia ini? Hartamu, disitulah juga hatimu berada. Mana yang kau utamakan? Hartamu atau Tuhanmu? Hanya saudara yang bisa jawab. Inilah firman Tuhan. Itulah yang menguasai hati kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan saudara, kedudukan, jabatan, uang itu menguasai harta, itu menguasai hati kita. Makanya saya katakan, apa yang kau kejar di akhir zaman ini? Kejarlah kekekalan, hidup yang kekal. Karena harta tidak membawa kita pada kesukaan Tuhan. Hati-hati ya. Jika hatimu untuk Tuhan, saya mengatakan, jika hatimu untuk Tuhan sepenuhnya, maka engkau hidupmu akan mengutamakan Tuhan. Katakan itu saya. Amin, saudara? Amin. Dia akan ibadah nomor 1. Dia akan melayani. Dia hidupnya mau menjadi berkat bagi banyak orang. Gak mikirin dirinya sendiri. Gak ada untung rugi. Tapi Tuhan tahu hatimu. Ketika hidup kita boleh memberkati orang-orang di sekitar kita. Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Tuhan perhitungkan itu. Ada amin, saudara? Amin. Saya mau menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk. Jangan pernah ada lagi berhala ya dalam hidup kita. Jangan menjadikan hartamu itu menjadi berhala dalam hidup kita. Jangan jadi hobimu itu berhala bagi hidupmu. Jangan ada berhala dalam hidup kita. Yuk, mulai hari ini, anak-anak Tuhan di tempat ini kita belajar mempersembahkan sepenuhnya hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Terakhir, Yehezkiel 36 ayat 26. Hari ini firman Tuhan jelas buat saudara dan saya. Ketika engkau tertegur dengan firman ini, minta hati yang baru. Yehezkiel 36 ayat 26.
minta roh yang baru, minta jiwa yang baru. Yehezkiel 36 ayat 26. Kita baca sama-sama ya, saya mau kita sama-sama membaca. Yehezkiel 36 ayat 26. Iya, ini yang Tuhan ajarkan buat hidup saudara dan saya. Kita baca bersama ya. Kita mau persembahkan hidup kita buat Tuhan. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kalau saudara mau bertobat, ngoreksi hatimu, hidupmu, ini janji Tuhan. Tuhan katakan, kamu, saudara dan saya hari ini akan diberikan apa? Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Kenapa? Karena Tuhan mengasihimu. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan hatimu. Kenapa? Karena engkau hidup milik kepunyaan Tuhan. Amin saudara. Lanjut. Dan aku, kata Tuhan, akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Yuk belajar hari ini. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu untuk terima kebenaran firman Tuhan ini, untuk terima kebenaran yang Tuhan sampaikan hari ini buat saudara dan saya. Dan ini Tuhan katakan, dan ku berikan kepadamu hati yang amin. Amin. Mau taat saudara? Amin. Amin. Yuk hari ini koreksi hatimu. Bukan hanya hari ini, tapi untuk ke depan kita menjadi orang percaya yang berubah. Miliki hati yang tulus. Kita mau serahkan mulai hari ini ya saudara. Mau serahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Belajar peka. Belajar apa saudara? Peka akan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan gak pernah punya tujuan yang gak baik. Banyak hal terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan punya tujuan. Ya, supaya hati saudara dan saya memiliki hati yang murni, hati yang lembut. Hari ini saudara, Tuhan mau memberi hati yang baru. Saudara mau? Tuhan memberi roh yang baru di dalam batinmu. Saudara mau terima? Kita mau terima. Supaya hidup kita, dimanapun kita berada, hidup kita jadi berkat. Memberikan hidup kita menyeluruh kepada Tuhan dengan hati yang taat, takut, dan gentar akan Tuhan. Hari ini yuk kita mau minta hikmat yang dari Tuhan. Kita mau, Tuhan, aku mau bertindak sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan tuntunanmu, sesuai dengan arahanmu, sehingga aku menjadi orang-orang yang berubah, dapat dipercaya oleh Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Dengar baik-baik tuntunan lagi ya, yang kelima. Hari-hari ini Tuhan sedang membalikkan keadaan saudara dan saya. Kuncinya ini, jaga hati kita, jaga hidup kita, hidupi pertobatan, pengiringan kita sama Tuhan. Seberapa banyak di tempat ini yang mengalami pembalikan keadaanmu? Angkat tanganmu. Tuhan akan membalikan keadaan ekonomimu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, pengiringanmu. Tuhan akan balikan keadaan. Ini janji Tuhan. Kuncinya jaga hati. Jaga hati. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya, saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Kita mengangkat pujian. Di hati inilah rumahmu. Saya kembali teringat pujian ini ketika saya RTOD. Kujadikan hidup ini. Patriku, di hati inilah rumah. Biarlah hari ini hati saudara menjadi tempat kediaman Tuhan. Bersihkan hati kita, minta hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru. Karena
dijadikan sama Tuhan Yesus. Berkatalah di dalam hati kami Tuhan Yesus. Katakan ku serahkan hidup ini ke dalam tangan. Dari awal kita angkat pujian. Mari saudara, angkat pujian ini dari hatimu. Kita rabanda kasih. Yes. Dinamai the Lord. Sama-sama makan Tuhan. Ya rabanda kasih. Mari taruh tanganmu di dadamu. Di hati inilah baikku. Dimanapun ku kan berada. Ya rabanda kasih. Senantiasa kapun ada. Di hati inilah. Katakan Tuhan Yesus. Di hati inilah rumahmu Tuhan. Di hati iniku di Allah. Yes. Dimanapun ku kan berada. Senantiasa Yesus. Sekali lagi. Ku jadikan. Saya undang ku bangkit berdiri. Saudara, hari ini saya akan mengurapi pribadi saya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar dengan apa yang Tuhan tuntut untuk mengurapi setiap hidupku. Di hati ini lalu aku. Saya mengundang Bapak Kiki untuk maju ke depan. Mari angkat pujian dari hati. Senantiasa Yesus di hatiku. Angkat kedua tanganmu. Urabata karaya sendiri Yesus. Urapi kami dengan urapan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Inna ma'uri di eyes, lili the rose. Dalam nama Yesus. Urabata karaya Yesus. Di hati ini Tuhan. Saudara yang mau berubah, saudara yang mau bertobat sungguh-sungguh, saudara yang mau mengoreksi hatimu, mari katakan sebagai doa. Nanti para imam untuk angkat pujian dari awal. Uribi amis, Bapa dalam nama Yesus, sucikan kuduskan Tuhan minyak urapan ini, ubahkan menjadi darah Tuhan Yesus yang tercurah di Kesha. Aku percaya tangan Tuhan yang mengurapi pribadi lepas pribadi, Tuhan yang memataraikan setiap anak-anak, Tuhan menjaga, melindungi, memagari. Bahkan Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk berkemah dalam hidup kami, dalam rumah kami. Karena kami percaya kuasa-Mu akan dihidupkan dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Mari in the lives, hamba-Mu sebagai hamba Tuhan memakai otoritas yang dari Tuhan. Hamba akan mengurapi jemaat Tuhan. Aku percaya Tuhan yang mengubahkan setiap air mata menjadi sukacita, yang membalikkan setiap keadaan, terlebih hati anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan. Glory di diri pada
Katakan di hati ini Tuhan, dunia ramainya songe, amin, sini Lord Jesus. Saya melihat kemuliaan Tuhan di tempat ini melawati zaman itu. Buka hatimu, katakan Tuhan, koreksi hatiku Tuhan saat ini. Lihat yang baru Tuhan di dalam hati. Yang dari Tuhan, urapi umatmu Tuhan di tempat ini dengan urapan yang baru. Tuhan jaga lindungi pagari betengi hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan setiap kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah Tuhan beri penghiburan, kemenangan, mujizat, kembalikan keadaan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami dipulihkan, disembuhkan, diurapi dengan pengurapan ilahi dari surga turun atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita oleskan di kening kita buat tanda salib dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau masih ada, boleh oleskan pada bagianmu yang sakit. Percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bukan minyak yang menyembuhkan, tapi darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan hidupmu, memulihkan kehidupanmu, memperbarui hati, tubuh, jiwa, rohmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami boleh diurapi, dimateraikan oleh kuasa dari Yesus. Tuhan menjaga, melindungi, memagari, membentengi hidup kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Matriko tolong kita buka Mazmur 91. Yuk kita baca ya Mazmur 91 sebagai doa kita. Hari ini kita percaya ketika kita memperkatakan firman, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Firman yang hidup menghidupi hidup saudara dan saya. Ya, Mazmur 91 ayat pertama dan sampai terakhir 23. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar engkau. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Lanjut. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Lanjut. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Lanjut terus ya sampai terakhir. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji nama Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin saudara. Beri tepukan yang meriah dari Mazmur 91 ini. Tuhan akan nyatakan buat hidup saudara. Amin. Kita mulai besok perkatakan firman Tuhan ini ya. Kita baca. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan pada hambanya. Haleluya. Terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa ya. Kita harus menjaga hati. Kita juga akan diberikan hati yang baru. Kita juga minta Tuhan untuk setiap kita diberikan hikmat. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan perpuluhan kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala kita. Kita mau doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan setiap kami ya Bapa. Firman-Mu yang menjadi pelita untuk setiap jalan-jalan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau hidup kami mau menjaga hati kami, pikiran dan ucapan kami ya Tuhan. Kami juga mau diberikan hati yang baru, hati yang sungguh Tuhan pulihkan ya Bapa. Kami sungguh hidup, kami mau juga hidup kami boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Bukan hanya mencari berkat-Mu, tapi kami mau terlebih mencari Engkau, mencari wajah-Mu yang sungguh menjadi kekuatan dan keselamatan untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikan juga kepada kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tidak mampu, kami tidak layak Tuhan. Tapi biarlah kasih penyertaan-Mu yang memampukan setiap kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Kalau sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan apa yang kami berikan, sehingga apa yang kami berikan juga boleh sungguh memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang bisa memberikan maupun yang belum bisa memberikan. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang akan selalu menolong dan membalas semua
ketulusan setiap hati anakmu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hidup kita memang banyak masalah ya. Datangnya jadi berkasi lagi. Tapi jangan takut, jangan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita yang penting ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Beres kabeh. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Beres kabeh. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalah, ada Yesus, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Beres kabeh. Beres kabeh. Beres kabeh. Amin. Yakin dan percaya ya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Haleluya. Dan kita kesediaan untuk Pak Hendra, untuk doa syafaat untuk Indonesia, untuk KKKI menabur ini. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang indah Tuhan berikan kembali kepada kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami juga boleh melewati masa-masa sulit. Setiap hari Tuhan, bersama dengan Yesus kami jalani, bersama dengan Yesus kami lalui, bersama dengan Yesus kami hadapi setiap permasalahan. Sebab di dalam Yesus semua teratasi, di dalam Yesus semua solusi ada. Di dalam Yesus kami boleh melihat kuasa-Mu, mujizat-Mu. Asal kami melekat kepadamu Tuhan, asal kami tidak menjauh darimu, asal kami berseru kepadamu, di situ Kau akan berbuat sesuatu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa lewat firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh tetap belajar Tuhan,
untuk tetap setiap taat belajar Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu. Biarlah hidup kami boleh semakin hari diperkenan oleh Tuhan. Hidup kami boleh selalu ada bersama-Mu, terlalu connect dengan-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan, kami mendengar Tuhan, terjadi suatu kerusuhan yang hebat di berbagai tempat teristimewa di Jakarta Tuhan. Kami melihat Tuhan, banyak orang-orang mengalami ketakutan, kegentaran, banyak mereka yang mengalami trauma Tuhan, bahkan mereka ketakutan Tuhan menghadapi gejolak massa yang begitu luar biasa Tuhan, yang selalu memberikan Tuhan rasa takut, sehingga banyak orang-orang di sekitarnya, terutama di daerah-daerah yang rawan terjadi demo Tuhan, di DPR, di tempat-tempat di rumah anggota DPR, bahkan di tempat-tempat di markas-markas polisi banyak terjadi kerusuhan, banyak terjadi protes, rakyat menjerit, rakyat tidak puas, rakyat merasa tertekan, terjepit, bahkan rakyat mengalami kesulitan untuk mendapatkan ruang gerak. Mari Tuhan tolong Bapa, ampuni negeri kami, bangsa kami Bapa, supaya negeri ini boleh terlepas dari setiap jerat iblis, perangkap-perangkap iblis, maupun juga akan terjadi sesuatu yang akan mengerikan di akhir-akhir pekan ini ya Bapa, khususnya besok dan beberapa hari akan terjadi demo lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, jaga lindungi umat Tuhan, jaga lindungi rumah-rumah ibadah, khususnya Tuhan gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan umat-umat Tuhan mengambil bagian dalam beribadah, terus berdoa Tuhan, bangkit berdoa rantai Tuhan untuk keamanan di negeri ini, supaya banyak Tuhan terjadi kedamaian tercipta Tuhan, supaya masalah ini yang gejolak politik ini yang meresahkan ini tidak berkepanjangan, dan Tuhan tolong Bapa supaya Tuhan berikan solusi dan jalan keluar Bapa yang terbaik bagi bangsa ini Bapa. Segala ketakutan dan kekhawatiran boleh hilang Tuhan, dan kami rindu Tuhan pertobatan terjadi di negeri ini, di bangsa ini Bapa. Kami rindu Tuhan kuasa Allah terus bekerja, kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kami rindu Tuhan pertolongan Tuhan bekerja secara utuh Bapa di bangsa ini Bapa. Kami ingin perdamaian, kami rindu Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan, lindungi, kendalikan bangsa ini Bapa, supaya tidak terjadi lagi sesuatu yang dapat menyebabkan negara ini terbengkalai, bahkan akan terjadi pembubaran Tuhan. Kami rindu supaya bangsa ini boleh mengalami Tuhan rekut, Tuhan peluk bangsa ini, Tuhan bangkitkan Tuhan kedamaian di negeri ini. Kami rindu Tuhan gereja-gereja Tuhan bersatu, umat-umat Tuhan mengambil bagian untuk menyampaikan doa syafaat, doa bagi bangsa dan negara. Sebab lewat doa kami boleh melihat terobosan yang terjadi. Negara ini boleh mengalami Tuhan suatu perombakan, suatu terobosan-terobosan baru. Lindungi, berikan hikmat pada Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga semua Tuhan aparat-aparat yang berjaga-jaga atas negeri ini Tuhan, supaya demo ini boleh berhenti dan usai Bapak, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pejabat Tuhan, baik di DPR maupun di daerah, Tuhan akan tolong Bapak supaya semuanya boleh aman terjadi Tuhan. Kami rindu Tuhan keamanan di negeri ini tidak mengganggu pelaksanaan jalannya ibadah Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu juga Ibu Lani, Pak Yusuf di tempat ini. Beri hikmat akal budi Tuhan senantiasa. Tuhan singkapkan setiap firman-Mu yang boleh ditaburkan Tuhan. Setiap umat-Mu boleh dipuaskan dan boleh mengalami Tuhan perubahan di dalam hidupnya Bapa. Dan kami setiap umat-umat Tuhan boleh mengalami Tuhan damai, sukacita, sejahtera. Kami rindukan Tuhan tempat ibadah yang permanen Tuhan sediakan. Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang sanggup Tuhan, dari yang tidak ada menjadi ada. Biarlah kami boleh yakin sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus
kami mau menyerahkan doa berkat oleh hamba-Mu. Mari saudara arahkan hati kita pada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur kami dari jemaat umat-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming ibadah sore hari ini Bapa. Aku percaya Bapa, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah syukur kami kehadirat-Mu lewat ibadah kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Engkau. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tuhan mencurahkan minyaknya, anggur yang baru tercurah di dalam nama Yesus, mengalir dalam hidupmu, melimpah. Bejana-bejanamu, lumbung-lumbungmu dipenuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertaimu. Ada tangan Tuhan yang selalu memegangmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah di rumah-rumahmu, di usaha pekerjaan pelayananmu, bahkan anak-anakmu, keluargamu. Ada malaikat Tuhan yang menjaga, melindungi, membentengi, memagari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya setiap kami di tempat ini sudah menerima berkat ilahi turun dari surga. Api dari surga mengalir dalam hidup kami, dan Engkau memateraikan setiap kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam hari ini hingga Maranatha kami diberkati dengan kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita mau angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Amin Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Ada tangan Tuhan di tempat ini memberkati setiap kami berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Tuhan yang memperluas daerah ekonomi kami, daerah pelayanan kami, daerah-daerah setiap rencana-rencana dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat yakin dan percaya ada tangan Tuhan Yesus yang menyertai setiap kami, melindungi, menjaga, membentengi hidup kami, menyembuhkan, memulihkan segala mara bahaya, sakit penyakit, malapetaka, kutuk-kutuk roh nenek moyang tidak dapat mendekat dalam setiap hidup kami di dalam nama Tuhan. Bahkan ketakutan pun tidak dapat mendekat di dalam hidup kami, karena kami punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kecemasan pun tidak menimpa hidupku dan keluargaku, karena di dalam hidupku ada Tuhan Yesus yang memberkati, mengurapi, menyertai dengan penuh kasih-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.